Nyungsep, eksepsi Rizik ditolak hakim, sidang lanjut terus. Ditulis oleh sardidisiwar.com. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Sebelumnya, usaha Rizik agar lolos dari jeratan hukum melalui pra-peradilan gagal total karena 2 kali pra-peradilan ditolak oleh hakim. Dilanjutkan dengan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan beberapa waktu lalu. Kalau kalian baca artikel saya sebelumnya, pasti sudah tahu betapa ngawurnya eksepsi tersebut. Karena isinya lebih condong menyalahkan pihak lain, bahkan menyindir JPU, bukannya introspeksi diri. Dan kabar buruk pun terus berdatangan. Ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan menolak nota keberatan atau eksepsi Rizik dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian, PN Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa, menyatakan nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Rizik sempat tidak patah semangat dengan cara mengaku sudah membayar denda 50 juta rupiah terkait pelanggaran soal kerumunan. Tapi Majelis Hakim, hal itu hanyalah bersifat administratif. Kata Hakim, pembayaran denda administratif yang dikeluarkan Satpol PP DKI Jakarta bukan sanksi dari lembaga peradilan, tapi pemberian sanksi tersebut bersifat administratif dari pemerintah DKI Jakarta. Pemberian sanksi administratif terhadap Rizik tidak bisa dipandang sebagai putusan hakim. Bukan hanya itu saja, kabarnya kubu Rizik punya rencana untuk menjadikan pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah sebagai bahan masukan pada persidangan selanjutnya atas perkara kerumunan pernikahan putri Rizik. Ini sama dengan auto ditolak karena perbedaannya sangat jauh. Yang satu berizin, yang satu izinnya entah apa. Yang satu menerapkan protokol kesehatan harus tes antigen, sedang yang satu lagi datang berbondong-bondong. Katanya undangan cuma 30 orang, tapi yang datang ribuan, pasang tenda lagi, seolah sudah bisa meramal berapa banyak orang yang akan datang. Rizik tidak bisa lolos lagi kali ini. Sedari awal Rizik sudah membuat banyak kesalahan fatal. Pembelaan apapun rasanya percuma saja, takkan bisa menolongnya, apalagi kalau sekedar eksepsi ecek-ecek yang seolah dibikin asal jadi. Tinggal menunggu lelucon dan drama murahan dari para saksinya, lalu deg-degan menunggu vonis dari hakim. Ini adalah kabar baik buat kita semua. Inilah saatnya bagi Rizik untuk memanen yang sudah dia tanam dengan penuh kebencian. Nah kan apa saya bilang, Rizik ini sedang panik karena membabi buta menyeret siapapun yang bisa diseret. Tidak mau menderita sendirian. Makanya menyeret pihak lain mana tahu bisa jadi teman sependeritaan. Haha. Dari pra-peradilan hingga eksepsinya ditolak sudah bisa dijadikan sebagai sinyal bagi Rizik untuk berubah. Tentu saja bertobat setelah lewati masa hukuman. Kalau tobatnya sekarang ini tidak tulus karena tidak mau dihukum. Air mata buaya dan drama palsu akan dipertontonkan biar bisa bebas atau hukuman diringankan. Tapi lucunya, Rizik pernah meminta agar hakim dan jaksa bertobat sambil mengancam pakai azab. Rizik ini benar-benar lucu. Rizik ini garang menekan orang yang dianggap bersalah, seperti saat kasus penistaan agama yang dialami Ahok. Saat Rizik bersalah pun dia tetap garang dan menekan hakim. Untunglah, hakim bekerja dengan profesional dan tidak terintimidasi oleh narasi surga dan neraka yang sering mereka mainkan. Orang yang sok bicara soal agama, tapi kelakuannya sehari-hari bertolak belakang, sama saja dengan orang munafik yang tidak perlu direspon ucapannya. Percaya apalagi gentar dengan orang seperti ini malah menunjukkan kebodohan. Selanjutnya, tinggal menunggu hasil vonis. Semoga hakim tidak terintimidasi karena menjelang hari tersebut, tekanan demi tekanan akan terus dilancarkan mereka. Apalagi kalau mereka sudah yakin akan dinyatakan bersalah. Level kegarangan akan meningkat beberapa kali lipat. Mereka sudah terkenal menggunakan cara pengecut untuk membuat pihak lain terintimidasi. Rakyat yang mendukung Rizik dijebloskan ke penjara, jauh lebih besar jumlahnya. Rizik harus menyerah dan pasrah menerima apapun keputusan hakim nanti. Pertanyaannya, berapa lama? Adakah yang bisa menebak? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini.
Dugaan skandal pelecehan anak buah Anies didesak diselesaikan secara pidana. Dilansir dari tirto.id. Hai, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Beberapa waktu lalu beredar kabar tentang pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Si terduga pelaku kini telah dicopot dan diperiksa Inspektorat DKI. Namun muncul desakan kasus juga diselesaikan lewat hukum pidana. Kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, yang dilakukan Inspektorat tentu ada batasannya. Kami berharap Inspektorat atau pihak yang dirugikan meneruskan perkara ini ke penegak hukum. Dengan diselesaikannya secara pidana, Edwin berharap dapat memberikan rasa keadilan kepada korban. Efek jera kepada pelaku juga menyampaikan pesan kepada yang lain agar tidak melecehkan. Disinilah pentingnya perkara dugaan tersebut diusut secara pidana. Efek jera agar tidak terulang lagi kejadian yang sama, terutama pelecehan terkait relasi kuasa seperti atasan dengan bawahan. LPSK mengatakan akan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang mengetahui adanya dugaan tersebut apabila mereka mengajukan permohonan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dengan catatan jika perkara ini sudah dilaporkan ke penegak hukum. Dia berkata, kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang korbannya mendapat prioritas perlindungan dari LPSK. Terduga pelaku adalah Blesmianda, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa BPPBJ. Ia dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan pada Jumat 19 Maret 2021 lalu. Kata Anies dalam keterangan tertulisnya, penonaktifan Kepala BPPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga lantas menunjuk asisten pemerintah Sekretariat Daerah Sigit Wijatmoko menjadi pelaksana tugas PLT Kepala BPPBJ. Dia mengatakan asas praduga tak bersalah tetap dijalankan pada kasus ini. Kata Anies, tapi posisi kami jelas apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa benar terjadi pelanggaran, maka kepada terlapor dan kepada semua yang menutup-nutupi fakta selama proses pemeriksaan akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Anies memastikan Pemprov DKI memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis dan hukum kepada pelapor di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DPP APP yang bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lebih lanjut, dia menyerangkan bagi siapapun yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI dan mengalami pelecehan agar jangan ragu untuk melapor. Dia pun telah menginstruksikan BKD untuk membentuk unit pelaporan khusus untuk menangani kasus serupa. Saat ini kasus 11 tengah diselidiki oleh Inspektorat DKI. Ketika dikonfirmasi Inspektur DKI Syaifullah Hidayat belum bisa memberikan banyak penjelasan karena dugaan tersebut merupakan materi yang diperiksa. Komisi Nasional Komnas Perempuan mengatakan selain pidana, pelaku juga patut diberikan sanksi pemberhentian berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf D dan ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang 5/2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas non-diskriminatif, keadilan, dan kesetaraan. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 5/2010 tentang disiplin PNS. Komnas Perempuan juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Pasalnya, dalam RUU PKS ditambahkan tindak pidana pelecehan seksual non-fisik yang saat ini belum ada aturannya. Dia berkata, juga meminta Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual. Blesmianda tak mau berbicara banyak perihal dugaan kasus yang menimpa tersebut. Ia mengatakan sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat DKI. Bles meminta agar publik mendahulukan asas praduga tak bersalah pada kasus yang menimpanya tersebut. Pada awal mula kasus mencuat, Bles pernah melapor ke Dewan Pers karena keberatan dengan pemberitaan salah satu media online tentang dirinya. Terkait kelanjutan laporan tersebut, ia mengatakan, ya kita lihat saja nanti, kan saya sudah tahu media yang memframing pertama kali. Sementara, kondisi korban menurut laporan Tempo tengah menjalani konseling psikolog.
Bagaimana mungkin sekelas Pemprov DKI membiarkan hal tersebut terjadi? Jika memang cuma berhenti di inspektorat saja, saya rasa tak akan adil untuk korban. Korban dan keluarga harus bertindak tegas terhadap kasus ini. Hal yang berkaitan dengan atasan bawahan ini memang riskan terjadi adanya pelecehan. Atasan bertingkah layaknya bos yang bisa melakukan menyuruh apapun terhadap bawahannya. Oh, tidak semudah itu Vergoso. Sebagai ASN yang memberikan gaji adalah negara. Jika mengetahui adanya pelecehan yang terjadi, harus wajib melapor pada pihak yang berwajib. Tidak boleh didiamkan. Paling menyebalkan adalah beberapa waktu lalu bahkan Anies sempat acuh dengan kasus yang viral ini. Ia enggan berkomentar mengenai kasus ini. Bukan apa-apa, ia mungkin tak mau citra Gubernur santun tercoreng dengan kasus pelecehan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahannya. Hal yang sama pun juga terjadi pada sang wakil gubernur, Ahmad Riza Patria. Dia tak mau berkomentar banyak terhadap kasus tersebut. Padahal, jika Pemprov DKI menjamin keamanan para pegawainya, memberikan statement bahwa akan menindak tegas kejadian-kejadian tidak benar yang terjadi di lingkup Pemprov DKI, akan membuat tenang para pegawainya. Mungkin, kalau pelecehan itu belum terjadi pada keluarga atau orang dekat mereka tak akan bisa tenang-tenang saja. Pelecehan itu bisa terjadi baik pada pria ataupun wanita, dan tidak bisa sembarangan seseorang memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, apalagi berkaitan dengan kegiatan seksual. Luka dari korban bisa mengendap selama bertahun-tahun, bahkan dia ingat sepanjang hidupnya. Saya rasa sangat kurang ajar jika Pemprov DKI cuma berhenti di pemeriksaan Inspektorat DKI saja. Tindak tegas. Bagaimana menurut jurnalister? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio.